Alhamdulillah alladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم معاشر الحاضرين jamaah Jumat rahimakumullah. Mari kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi bahagia, dalam kondisi susah, dalam kondisi sulit, kita tetap untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sepatutnya kiranya kita untuk selalu bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Seharusnya, sepatutnya kita itu selalu bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Karena ketika kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita tidak akan pernah mampu. Kenapa tidak pernah mampu? Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kalau ayat yang sudah saya sebutkan ini memberikan satu pelajaran kepada kita. Satu ayat yang harusnya menjadi satu muhasabah diri kita. Apakah hidup kita ini betul-betul untuk Allah, atau hidup kita ini hanya sebatas bertujuan untuk dunia? Apakah hidup kita ini yang kita siapkan di dunia ini untuk kehidupan nanti kita di akhirat, atau sebaliknya memang kita tidak pernah memikirkan nanti di akhirat? Oleh karenanya ma'asyiral hadirin, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhirah. Kalau kita mau lihat di dalam ayat ini, sesungguhnya manusia itu banyak yang hanya mengutamakan duniawiyah. Misalkan kalau salah satu contoh, ketika adzan sudah berkumandang, apakah kita ini bergegas untuk segera hadir ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah? Ketika kita misalkan diberikan kelebihan harta kita punya semuanya, apakah kita tergerak ketika ada saudara kita yang membutuhkan untuk kita berikan santunan? Misalkan ketika kita diberikan jabatan oleh Allah di dunia ini, apakah jabatan itu untuk kesejahteraan masyarakat, atau itu untuk kebutuhan pribadinya? Oleh karenanya ma'asyiral hadirin, sangat sederhana kalau kita mau melakukan muhasabah diri kita. Apakah semua yang kita lakukan di dunia ini tujuannya Allah, atau tujuan untuk diri kita, atau tujuan memberikan kepuasan syahwat kita, nafsu kita, atau kita melakukan semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah,
Dan kita harus tahu bahwa wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik, dan akhirat itu akan kekal selamanya. Kalau kita mau melakukan muhasabah di dalam ayat ini, saya kira ketika masuk sholat subuh, masjid ini tidak akan pernah sepi. Masjid ini akan penuh. Kenapa? Karena kita tahu bahwa akhiratlah yang kekal. Ketika di sini ada satu kajian ilmu yang harusnya kita datang, pasti kalau kita berpikir tentang akhirat, kita akan bergegas datang. Kenapa? Kalau kita bertambah ilmunya, maka kita amalnya juga sesuai dengan dasar ilmu, dan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau misalkan di masjid ini ada satu kegiatan untuk bagaimana memberikan santunan misalkan, kalau kita berpikir tentang akhirat, maka kita akan bergegas untuk berbagi, untuk memberikan sebagian hartanya kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Oleh karenanya, jangan pernah kita menyepelekan kesempatan ini. Sesuai yang disampaikan di dalam kitab Hikam karangan Ibnu Athaillah As-Sakandari, ihalatukal a'mala ala wujudil firahi bin ru'unatin nafs. Menunda amal kebaikan karena menantikan kesempatan yang lebih baik, sesuatu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwanya. Kalau kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, kesempatan yang lapang untuk melakukan ibadah kepada Allah, jangan menunggu hari kemudian. Segeralah kita untuk melakukan kebaikan. Mengapa? Karena orang yang masih menunggu besok untuk melakukan kebaikan, sedangkan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kebaikan, disitulah sebenarnya kita termasuk orang yang bodoh. Mengapa kita menjadi orang yang bodoh? Dijelaskan di dalam kitab ini. Yang pertama, karena kita mengutamakan duniawiyah. Yang kedua, karena kita selalu menunda amal kita, masih berpikir besok masih kita hidup, sedangkan kita tidak pernah tahu kapan kita akan selalu hidup. Bisa jadi besok, bisa jadi besoknya lagi, atau kita tidak tahu kapan kita akan tetap hidup, sedangkan kematian itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kita harus selalu segera untuk melakukan kebaikan. Dan kebodohan yang disebabkan yang ketiga adalah kemungkinan azam niat kita, hasrat kita akan lemah dan bisa berubah kapanpun. Ketika kita sudah mempunyai niat yang baik, ketika kita sudah menginginkan melakukan kebaikan, segera lakukan kebaikan itu. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pepatah Arab, la tu'ajjil il ghadhima yumkinuka an ta'maluhu al-yawm. Jangan menunda sampai besok apa yang dapat engkau kerjakan hari ini. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Dan satu pepatah yang saya kira ini menjadi penting untuk saya sampaikan, al-waqtu thaminun fala tudhi'hu illa fi nafis. Waktu sangat berharga, maka jangan engkau habiskan kecuali untuk sesuatu yang berharga. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, mari kita selalu muhasabah diri. Kesempatan hidup ini, nafas yang masih ada di dalam diri kita ini, mari kita lakukan kebaikan demi kebaikan agar mendapatkan ridho dari Allah, yang nanti ketika kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh
khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala wa ta'atihi la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'alan nabiy fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.